Berikutnya, tim Jatanras Polda Jawa Tengah menangkap kawanan perampok spesialis mesin ATM di pintu eksit tol Gayam Sari, Semarang. Informasinya kami rangkum dengan wanita lansia yang dibunuh tetangganya sendiri di Tuban, Jawa Timur dalam Kilas Kriminal. Tim Jatanras Polda Jawa Tengah menangkap kawanan perampok mesin ATM saat akan keluar pintu eksit tol Gayam Sari, Semarang. Tembakan peringatan beberapa kali dilakukan lantaran para tersangka yang sudah sepekan diburu ini mencoba kabur dan melawan. Para tersangka dengan beringas melancarkan perampokan mesin ATM milik BRI di depan sebuah kantor di Tegal, Jawa Tengah 10 September 2022. Dari penyelidikan, komplotan ini merupakan spesialis pembobol mesin ATM. Dalam kurun waktu 6 bulan, mereka sudah beraksi 3 kali di Jawa Tengah dan sekali di Jawa Timur. Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Mayat Tumi, 57 tahun, ditemukan tergeletak di area persawahan Desa Glodro, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Wanita lansia ini dibunuh Giman, 67 tahun, tetangganya sendiri, 23 September lalu. Kasat Reskrim Polres Tuban AKB Gananta menjelaskan, pembunuhan sadis ini dipicu masalah sengketa pembatas tanah persawahan milik tersangka dan korban. Tersangka memergoki korban mencabuti patok pembatas lahan. Keduanya kemudian terlibat adu mulut hingga membuat tersangka emosi dan membacok korban hingga tewas. Tersangka menyerahkan diri ke Mapolsek Kenduruan. Kini tersangka menjalani pemeriksaan di Mapolres Tuban. Brigadir IR, seorang polwan yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dilaporkan ke Polda Riau usai diduga menyekap dan menganiaya Riri Aprilia Kartini. Penganiayaan dan penyekapan ini diduga karena Brigadir IR tidak merestui hubungan asmara antara adiknya dengan Riri. Brigadir IR dan ibunya menyekap dan memukuli Riri di sebuah kamar. Riri menderita luka memar dan bengkak di beberapa bagian tubuhnya. Di Reskrimum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan menyatakan pihaknya sedang melakukan serangkaian penyelidikan. Selain mengorek keterangan saksi, polisi juga akan melakukan gelar perkara. Tim Liputan CNN Indonesia. Keluarga Brigadir Joshua Huta Barat menandatangani 10 dari 14 berkas berita acara pemeriksaan yang akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Keluarga Joshua didampingi kuasa hukum akan mengikuti langsung persidangan di Jakarta. Senin siang, Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Joshua, menyatakan setelah BAP diperbaiki, para saksi yang terdiri atas bapak, ibu, saudara, dan kekasih almarhum Brigadir Joshua menandatangani setiap halaman berkas BAP pada Minggu di Mapolda Jambi. Setibanya di Jakarta Senin siang, kuasa hukum bersama penyidik Mabes Polri menyerahkan semua berkas perkara. Diperkirakan dalam 2 hari sesudahnya, penyidik kejaksaan akan menyatakan berkas tersebut lengkap atau P21. Proses hukum ke persidangan diperkirakan berlangsung pada awal Oktober mendatang. Ya, minggu ini P21, Oktober mulai sidang untuk membacakan surat dakwaan. Nah, setelah putusan sela, maka masuklah kepada pemeriksaan saksi. Maka saksi yang pertama diminta keterangan itu saya dan keluarga. Nah, keluarga akan hadir Langsung ke Jakarta. di Jakarta nanti. Anggota polisi yang menjadi korban ledakan petasan di dekat markas Brimob Solo Baru saat ini masih menjalani perawatan intensif karena menderita luka bakar yang sangat serius. Adapun lokasi ledakan masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari Brimob Polda Jawa Tengah. Kondisi pekarangan di kawasan asrama polisi di Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dijaga ketat aparat pasca ledakan pada Minggu malam. Awalnya warga sekitar menduga trafo gardu listrik meledak. Namun saat didatangi, warga menemukan seorang polisi terluka parah akibat ledakan dari sebuah kardus. Korban bernama Bribka Dirgantara Pradipta mengalami luka serius di bagian bawah dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Muardi Solo. Paket bertuliskan sumbu kembang api ini merupakan barang sitaan kepolisian dalam razia pada 2021. Dalam razia itu, korban juga ikut bertugas. Insiden ini menjadi janggal karena semestinya barang sitaan ada di Mapolres Solo. Terkait bahan petasan yang disimpan korban di rumahnya, Kapolresta Solo mengatakan kemungkinan barang bukti dipindahkan ke sana saat Mako Polresta sedang direnovasi.
Namun untuk lebih jelasnya, korban akan dimintai keterangan setelah kondisinya memungkinkan. Jadi tidak ada rakitan, itu hanya bahan baku yang mentah, sehingga karena tidak sesuai dengan prosedural, tidak dilakukan dengan disposal yang baik, sehingga mengalami korban kepada anggota kami. Dari keterangan polisi, paket tersebut dikirim oleh SJ atas pesanan seseorang berinisial AR Klaten, Jawa Tengah pada 20 April 2021. Dari keterangan SJ kepada polisi, paket tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman online. Saat ini pengirim maupun pembeli paket telah dimintai keterangan oleh polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.